Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Yurdi Febriani dari kelas 11 MIA 4. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengangguran konjungtur. Untuk mengenal lebih dalamnya, kita harus tahu dulu pengertian pengangguran konjungtur. Jadi yang pertama itu pengertian pengangguran konjungtur. Apa sih itu pengangguran konjungtur? Jadi, pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terjadi sebagai akibat naik turunnya kondisi perekonomian di suatu negara. Maksudnya, pada saat perekonomian mengalami masa resesi dan masa depresi, perusahaan banyak yang mengalami kerugian. Jika perusahaan dalam keadaan merugi, sebagian tenaga kerja yang dipekerjakan tidak dapat diberi gaji, sehingga perusahaan akan mengalami kebijakan yaitu PHK, pemutus hubungan kerja terhadap sebagian para pekerjanya. Nah, mereka yang di PHK tersebut akan menjadi pengangguran, dan pengangguran demikianlah yang disebut pengangguran konjungtur. Nah, itulah pengertian dari pengangguran konjungtur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi pengangguran konjungtur. Cara yang pertama yaitu meningkatkan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM ini merupakan salah satu bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat melakukan usaha dan membuka sebuah usaha kreatif, maka dapat juga disebut sebagai UMKM. UMKM yang dibuka oleh masyarakat ini dapat menyelamatkan suatu negara dari perekonomian. Contohnya nih, pada saat terjadinya krisis moneter, negara yang melakukan investasi pada perusahaan besar akan cepat mengalami dampak dari perekonomian tersebut. Ketika UMKM ini mengalami peningkatan, maka akan membuka lapangan kerja dan tentunya hasil dari penjualan akan meningkat pendapatannya. Cara yang kedua yaitu mendirikan industri padat karya. Dengan mendirikan industri padat karya akan dibutuhkan oleh Indonesia, di mana ini akan menjadi sebuah negara yang telah memiliki berbagai jumlah dari penduduknya. Semakin banyak jenis industri, maka akan semakin dibutuhkan oleh banyak orang dalam kegiatan produksi. Nah, dapat kita artikan kalau ini akan membutuhkan banyak pekerja dalam menjadi sebagai pelaku produksi dan menjadi sebuah solusi yang terbaik. Cara yang ketiga yaitu melakukan pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melatih berbagai orang untuk melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk mencapai berbagai kegiatan ekonomi. Contohnya nih, pelatihan kerja komputer yang dapat melatih sebagian besar orang untuk mendapat mengaplikasikan komputer dengan baik. Dengan demikian, maka akan membuat setiap orang mampu memiliki ketentraman sendiri yang dapat digunakan untuk bekerja. Cara yang keempat yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mutu pendidikan yang bagus, maka akan membuat sumber daya manusia yang berkualitas bagus. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan mutu pendidikan, maka setiap orang mampu menginovasikan setiap produk ataupun pelayanan menjadi semakin berkualitas. Dengan demikian, tentunya akan membuat jumlah pengangguran setiap tahunnya menjadi lebih berkurang. Cara yang kelima yaitu meningkatkan investasi pada usaha dalam negeri. Usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Namun, usaha yang dilakukan oleh masyarakat akan membantu dari pengangguran konjungtur.
Pengangguran konjungtur dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di mana di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang mengakibatkan dampak positif di sekitar tempat usaha tersebut dibuat. Dalam hal ini, akan menjadi salah satu masyarakat harus berperan aktif dalam memajukan usaha yang telah dibentuk oleh masyarakat tersebut. Nah, itulah beberapa cara mengatasi pengangguran konjungtur. Selanjutnya, contoh dari pengangguran konjungtur. Contoh yang pertama yaitu Bank of America. Di antara tahun 2008 sampai 2009 merupakan hal yang berat dialami oleh warga Amerika, di mana pada masa ini terjadi permasalahan ekonomi yang mengakibatkan Bank of America ini memecat 30.000 karyawannya demi menyelamatkan lembaganya. Hal ini merupakan tindakan yang tentu saja di luar kehendak dari lembaga itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu USPS. USPS ini merupakan salah satu penyedia jasa pengiriman barang. Jika dibandingkan dengan Indonesia, USPS ini juga dapat disebut dengan kantor pos Amerika. Perusahaan ini juga mengalami dampak dari adanya perubahan ekonomi, sehingga melakukan pemutusan kerja terhadap 156.000 karyawan pada saat itu. Contoh yang ketiga yaitu AT&T. AT&T ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang terletak di Amerika, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan komunikasi. Pada tahun 1996, perusahaan AT&T ini mengalami permasalahan dan menghentikan paksa pekerjaan dari karyawannya. Nah, itulah beberapa contoh dari pengangguran konjungtur. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran konjungtur. Yang pertama yaitu resesi. Seperti kita lihat pada gambar, resesi sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama. Resesi juga berarti kontraksi besar-besaran dalam hal kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu turunnya daya beli masyarakat. Dan penyebab yang ketiga yaitu PHK, yaitu pemutus hubungan kerja. Ketika turunnya permintaan dan penawaran terhadap suatu barang, maka pekerjaan harus dikurangi untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi, sehingga perusahaan akan mengambil kebijakan yaitu PHK. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.